Beberapa jasa ya di kitab Kristen, di kitab Katolik, beberapa jasa dari iblis. Yang pertama, iblis itu membisikkan ke dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yudas mengkhianati Yesus dan terjadi penyalipan. Jadi di dalam penyalipan itu ada jasanya iblis, ikut andilnya iblis dalam penyalipan tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 5 nomor 5, di situ dikatakan orang yang berdosa itu harus diserahkan kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Nah, jadi di sini orang yang berdosa diserahkan kepada iblis. Saya nggak ngerti gitu. Entah dibuat iblis jadi tumbal kah orang tersebut, atau dibuat iblis jadi penghapus dosa kah iblis itu, kan saya nggak ngerti gitu ya. Nah, itulah. Jadi jasa iblis yang kedua, dia sebagai bengkel atau montir orang-orang berdosa gitu. Karena orang berdosa dari Katolik atau Kristen itu diserahkan kepada iblis di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Yang ketiga, jasa iblis ya Bang ya, dia mencobai Yesus ini agar jelas statusnya. Di Matius 4 dan di Lukas 4 dapat Anda baca. Iblis membawa Tuhan Anda ke atas gunung ya, lalu mencobainya. Ini jasa iblis kepada Kristen ya. Kenapa dibilang jasa iblis kepada Kristen? Andai iblis tidak mencobai Yesus, ya kita nggak tahu Yesus itu anak Allah atau tidak, kan gitu. Nah tuh Bang, jasa iblis udah 3 tuh. Ya, belum lagi penjabaran yang lain-lainnya. Banyak tentang iblis Bang, banyak. Tuh 3 dulu yang saya jabarkan. Tapi di dalam Alkitab kami itu Pak Ustadz, percobaan yang dilakukan iblis itu semuanya telah digagalkan dan dipatahkan oleh Tuhan kami. Baik. Dari sekian percobaan yang dilontarkan oleh iblis, semuanya sudah dipatahkan. Semuanya udah dipatahkan? Iya. Enggak Bang. Kalau Anda baca Lukas itu tidak dipatahkan oleh Yesus, malah Yesus ngikut iblis di situ. Coba Anda baca dulu Matius 4 ya, Matius 4 nomor 4. Terus Lukas 4 nomor 4. Di situ iblis berhasil bawa Tuhan Anda, dan Tuhan Anda ikut iblis ke atas bubungan bait Allah dan ke atas bukit. Bukan dipatahkan itu, malah Tuhan Anda ngikut iblis itu. Gimana sih? Kebalik abangnya baca kali. Itu dari mana dipatahkannya? Terus yang Yudas Iskariot itu emangnya dia iblis? Lah, iblis membisikkan ke dalam hati Yudas Iskariot agar mengkhianati Yesus. Kalaunya iblis tidak membisiki Yudas, kagak ada penyalipan, gak ada. Jadi penyalipan itu jasanya iblis. Penyalipan itu jasanya iblis. Iya. Yesus disalib itu Pak Ustadz, itu karena ulah manusia, bukan karena iblis. Loh, ulah manusia berarti hoax dong. Tuhan menebus dosa karena ulah manusia. Gitu lagi salahnya. Kalau Anda bilang penyalipan itu ulah manusia, tidak mungkin dia disalib. Coba Anda dulu buka ya. Gini. Sebelum Anda bantah saya, coba Anda baca dulu kitab Anda di dalam Yohanes 13 nomor 2. Coba buka dulu, silakan. Baik, sebentar Pak Ustadz, saya ambil kitab saya dulu ya. Ya, silakan. Ya. Sebentar Pak Ustadz ya. Iya, ini iblis ini Bang sangat berjasa gitu dalam Kristen dia.
jangan. Kalau Bang jangan ngerokok ya. Kalau Anda ngerokok nanti pelanggaran akun Anda gitu. Sudah, saya enggak merokok. Iya Bang, janganlah ya, jangan kita ngikutin iblis gitu. Iblis itu musuh yang nyata gitu. Ya. Suaranya nggak keluar. Apa yang nggak keluar suaranya? Jelas kok suara ya teman-teman. Coba Anda bacakan, baca yang keras biar penonton juga dengar gitu loh Bang. Ustaz, Injil berapa tadi? Yohanes 13 nomor 2. 13 Nomor 2. ayat 2. Kapan ada ayat Bang? Iya, aneh-aneh aja gitu ya. Kristen ini kapan ada ayat? Yang ada di Kristen itu Bang ya, pasal dan nomor, nggak ada ayat di kitab Kristen itu. Ada itu. Kalau kami membacanya itu pakai ayat Pak Ustaz. Oh ayat, baik. Ya. Kalaunya ayat, saya mau tanya dong, kata ayat itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Latin. Bahasa Latin di mana Abang belajar? Makanya sudah saya bilang ya Bang ya, teman-teman Kristen ini pakai istilah Islam tapi nggak tahu maksudnya gitu. Itulah Kristen ini. Jadi saya kasih tahu ya Bang ya sedikit sama Anda. Ayat itu adalah bahasa Arab. Ya, yang diambil Kristen, yang dicolong Kristen, lalu diajarkan kepada jemaat Kristen. Apakah arti ayat? Pasti nggak tahu juga Anda, ya. Ayat itu Bang, tanda. Kalau ayat itu diambil oleh Kristen, oleh Islam. Banyak Bang. Kosakata ayat, ya. Coba Anda, ya, buka. Kosakata ayat berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, sekarang ya, ayat ini tertera di mana? Di dalam Al-Quran. Nah, kosakata ayat banyak tuh. Ayat. Bahasanya ayat. Bukan ayat huruf ta, tapi ayah, tamar butoh gitu. Di situ ya kita dapat mengetahui ada di dalam kitab Islam, dan Kristen tidak pernah ada di Arab Saudi Bang. Yang ada di sana adalah Nasrani. Tiba-tiba Kristen Indonesia pakai bahasa ayat. Aneh juga. Ya udah lanjut dulu Bang. Anda baca dulu Yohanes, kita lanjut dulu. Ya, saya akan membacakan ayat Yohanes 13 ayat 2 menjelaskan bahwa saat makan malam iblis telah memasukkan ke dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Meskipun Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Nah, di situ apa? Iblis membisikkan ke dalam hati Yudas, betul? Untuk mengkhianati Yesus. Kan gitu. Nah, sehingga terjadi pengkhianatan Yudas dan Yesus disalibkan. Betul nggak? Betul. Ada ikut andil iblis, jasa iblis di situ. Mana sih? Jasa iblis ada dalam penyalipan. Atas permintaan orang-orang Yahudi. Enggak. Masa orang Yahudi minta kepada iblis? Enggak ada di situ orang Yahudi minta kepada iblis. Iblis itu membisiki Yudas sehingga terjadi penyalipan. Kalau aja ya. Pihak pengkhianat. Iya, dia berkhianat gara-gara bisikan. Karena dia imannya setengah-setengah. Iya, gara-gara bisikan siapa? Yudas berkhianat. Coba baca. Gara-gara bisikan iblis. Ada jasanya iblis itu, ya, untuk penyalipan gitu. Nah, jadi gitu Bang.
Di situ ayatnya iblis berjasa. Coba kalau iblis tidak membisiki hati Yudas, nggak mungkin Yudas berkhianat. Kagak ada juga penyalipan. Gagal penebusan dosa. Ya, gimana sih? Itu jelas kok datanya. Bisa dibantah, ya silahkan kan gitu. Kalau anda mau bantah. Gimana bang? Janganlah macet gitu ya, jangan. Tadi kan belum selesai saya baca itu. Selama makan malam berlangsung, setan telah memasukkan niat dalam hati Yudas. Ya kan? Anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Pada ketika perjamuan malam, tak kala iblis sedang mengarahkan hati Yudas Iskariot, anak Simon itu. Betul. Akan menyerahkan Yesus. Kalau tidak diserahkan, berarti umat manusia ini tidak terlibat dosa. Di mana data kayak gitu? Coba anda bang, kalau anda beragama ikuti gini, ikuti kitab anda, bukan yang tidak tertulis lalu pakai asumsi anda. Gimana sih? Coba ya. Iya, itulah Kristen ini bang, suka-suka dia beragama gitu, sesuai pemikirannya ya. Apa kata Yesus bang? Sia-sia yang dia lakukan itu, yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia. Sia-sia kata Yesus. Apa yang anda lakukan, apa yang anda pikirkan? Mana sih? Baik, terima kasih atas penjelasan Anda, Pak Ustaz. Nah, ya kan, ya. Kalau anda bilang saya menista, ya. Saya cuma membaca, bukan menista. Kalau anda anggap menista, silakan laporkan LAI yang menerjemahkan kitab anda, gitu. Laporkan tuh ya penterjemah kitab anda. Kenapa iblis jadi berjasa di situ? Kan gitu bang. Ada lagi bang pertanyaan yang lain? Pertanyaan saya yang kedua, Pak Ustaz. Silakan. Kalau menurut bahasa orang, ini bahasa orang yang, maaf ya pemirsa, kalau seandainya Muslim itu menikah dengan orang Kristen, terus yang Muslim itu masuk ke Kristen, katanya dosa ditanggung oleh orang tuanya. Apakah benar itu dosa ditanggung oleh orang tuanya? Bang, pertama ya bang ya, di Islam itu tidak boleh menikah beda agama. Quran surah Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Di situ dikatakan ya tidak boleh menikahi orang musyrik atau orang yang berbeda agama maksudnya. Nah, jika dia menikah ya dengan orang berbeda agama, maka hukumnya zina. Pernikahannya tidak sah. Lalu, apakah dosanya ditanggung oleh orang tuanya? Kita melihat di ayat-ayat lain dalam Quran. Contoh, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Nggak ada di dalam Islam itu dosa dilimpahkan ke orang lain. Kalau kau ngutang, kau yang bayar. Kalau kau yang melakukan, kau yang tanggung jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan kayak gitu. Khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dimaksud di situ? Jadi orang yang berbuat dosa, dia yang menanggung. Sekecil apapun dia berbuat dosa, maka ya akan ada balasannya dosa tersebut untuk dia. Kayak gitu dalam Islam. Apalagi bang kalau kita merujuk ke kitab anda. Coba abang buka di Google ya, di Google di laptop abang. Coba buka Yehezkiel 18 nomor 20. Coba. Tolong bacain bang, Yehezkiel 18 nomor 20. Sebentar.
Yang di YouTube saya Pusat Debat Agama. Suara jelas ya. YSK 18 nomor 20. Silakan. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati dan tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Itu kan kata Bible. Kalau kata Al-Quran ada tidak? Kalau kata Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, dosa tanggung sendiri-sendiri. Oh, seperti itu. Anak tidak menanggung dosa ayahnya. Benar bahasa orang itu. Jangan kamu menikah dengan orang Kristen. Nanti kamu kasihan orang tua kamu masuk neraka, tidak masuk surga. Jadi gini Bang ya. Jadi gini, yang seperti itu yang dimaksudkan Bang ya, orang tuanya ikut berdosa. Karena apa? Karena anaknya terjerumus lepas dari didikan dia. Gitu maksudnya. Bukan berarti orang tuanya itu berdosa karena pernikahannya. Gak ada. Yang membuat orang tua berdosa itu orang tuanya tidak mendidik anaknya, sehingga terjerumus kepada hal yang dilarang oleh agama. Gitu. Berarti termasuk hoak lah yang disampaikan orang-orang itu. Nah gitu Bang. Ya, jadi orang tua itu ya berdosa karena tidak mendidik anaknya dengan benar, tidak mendidik anaknya mengikuti Al-Quran dan ajaran Islam. Di situ dosa orang tuanya. Bukan berarti dosa orang tuanya karena anaknya menikah, bukan. Menikah beda agama gitu. Oke? Nah, apalagi kan sudah dijawab oleh Bible Anda sendiri bahwa anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa bapaknya, kan gitu. Saya boleh bertanya satu hal nggak Bang? Boleh. Abang kan Katolik nih. Ya betul. Saya mau tanya Bang, ya kapan Yesus menyuruh jadilah kamu Katolik? Semenjak saya lahir dan orang tua saya keturunan Katolik. Ini ya teman-teman. Ini abang ini beragama ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan Bang. Memang zaman dulu Katolik itu sudah lahir sebelum adanya Islam. Baik, nah Anda tahu tuh ya, katanya udah sejak zaman dulu. Islam itu perpecahan dari Nasrani. Nah, salah juga, hoak juga itu. Nanti saya jelaskan. Saya cuma mau cari dulu. Anda tuh tahu ya, Katolik itu lebih tua daripada Islam, kata Anda. Nah, sekarang yang lebih tua daripada Islam ini, di mana Yesus menyuruh, jadilah kamu Katolik. Bagaimana tadi? Di mana pernah Yesus menyuruh jadilah kamu Katolik gitu? Ada nggak di kitab Anda? Di Alkitab itu tidak ada. Tidak ada. Bukan, ada agama Katolik, ada Kristen, ada Islam. Itu kan bahasa penyebutan sehari-hari. Wah, bang. Nenek moyang dulu. Kalau dari zaman nenek moyang dulu tidak ada yang namanya Islam, tidak ada namanya agama Katolik, tidak ada agamanya Protestan. Bang, itu sejak kapan Kristen? Bang, sejak kapan ya Katolik dan Kristen itu disebut agama? Kapan itu? Ya. Sejak kapan Katolik itu disebut agama? Oh, macet. Teman-teman di YouTube masa macet? Kagak, normal di sini. Ada dua scan, ada dua suara. Juga, sejak kapan Al-Quran Islam itu disebut agama? Oh, waktu Al-Quran diturunkan, Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau ya yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ada Islam disebut agama. Sejak kapan coba Katolik dan Kristen itu disebut agama? Anda tahu nggak asal dari Kristen itu dari mana?
Dari Bible kami. Oh, dari Bible Anda apa dikatakan? Katakan. Sebentar. Kristen itu bang, ya, bukan dibawa oleh Yesus. Kristen di Indonesia dibawa oleh Belanda. Dan Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah perkumpulan atau organisasi dari Antioquia, bukan agama. Perkumpulan dia. Kristen itu adalah hujatan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang disebut mengikuti ajaran Kristus. Disebut Kristen. Tuh. Jadi dia bukan agama. Betul nggak? Kapan Kristen itu jadi agama? Kalau di sini berawal dari pengajaran dan karya Yesus Kristus yang membentuk gereja. Mula-mulanya melalui murid-muridnya, terutama para rasulnya. Bang, kapan Yesus bangun gereja? Baru dengar juga saya. Mana gerejanya? Gereja yang dibangun Yesus di mana, Bang? Di dalam Bible kami ada itu. Iya, kata Bible Anda kan Yesus pada mula-mulanya membangun gereja tadi. Di mana gerejanya? Jadi zaman dulu lah. Mana gereja Yesus mana? Coba tunjukkan sama saya. Sejak kapan Yesus bangun gereja? Baru dengar saya. Iya, serius loh. Baru dengar saya Yesus bangun gereja. Sudah. Iya, di mana, Bang? Gereja Yesus di mana? Di Mesbah. Iya, mesbahnya itu di mana? Negara apa? Baru dengar saya loh. Ayo tunjukkan sama saya. Ya, ada yang nanya tuh Bang di bawah ya. Apakah Nabi Muhammad bangun masjid? Ya iya, masjid di Madinah namanya Masjid Nabawi itu bangunan oleh Nabi Muhammad ya. Nah sekarang kata abangnya ya Kristen itu dibawa Yesus pada mula-mula saat Yesus membangun gereja katanya. Ini gereja yang dibangun Yesus di mana? Baru dengar saya. Ngaco itu. Gimana Bang? Tadi kan Pak Ustaz tanya, sejak kapan gereja Katolik disebut disebut gereja Katolik? Gini Bang, pertanyaan saya coba diperhatikan ya. Sejak kapan Yesus menyuruh Anda menjadi Katolik? Semenjak Tuhan Yesus lahir, semenjak Tuhan Yesus menciptakan alam, bumi, dan seisinya. Oh, di mana dikatakan di kitab Anda? Sehingga saya dilahirkan. Itu tertera dalam kitab Kejadian. Oh, Kejadian kitab siapa, Bang? Yesus menciptakan sampai akhirnya. Bang, saya mau tanya, yang saya tanya perhatikan ya. Kapan Yesus menyuruh jadilah Katolik? Bukan kapan Tuhan menciptakan langit dan bumi, bukan. Tapi pertanyaan saya, kapan Yesus menyuruh jadilah Katolik?
Baik, perlu saya ceritakan sejarahnya dulu. Oh, kayak gimana tuh? Baik, istilah Katolik itu merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal, yaitu sejak zaman Santo Polycarpus, murid Rasul Yohanes. Merupakan iman Kristiani. Bang, dari situ aja udah ketahuan dalam penjelasan itu. Yesus tidak kenal Katolik berarti. Kalau Yesus tidak kenal Katolik, ya berarti Yesus tidak pernah menyuruh jadilah Katolik. Simple gitu lah. Betul gak? Mikir abangnya mikir. Gitu. Kalau dimulainya ya dari Santo siapa ya Santo siapa tadi abangnya nyebut. Kalau dimulainya dari Santo tersebut ya bukan dimulai dari Yesus, berarti Yesus tidak kenal Katolik. Berarti dia belum selesai menceritakannya. Ya, saya kan punya kritik di situ. Ya silakan. Kalau setelah saya selesai menceritakan, nanti baru dikritik. Sudah? Ya. Bahkan pada zaman para rasul, sebagaimana dicatat dalam kitab suci, Kisah Para Rasul 9 ayat 31, menuliskan asal mula kata gereja Katolik itu adalah Katolikos, yang berasal dari kata eklesia, kata holos. Ayatnya berbunyi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan hiburan Roh Kudus. Di sini kata katos, halos atau katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat atau umat seluruh universal atau gereja Katolik. Sehingga kalau ingin terjemahkan secara konsisten, maka Kisah Para Rasul 9:31 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Iya, terus dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan berarti dari Roh Kudus. Terus? Namun Katolik itu baru resmi digunakan pada abad kedua tahun 107. Abad kedua. Ignatius dari Antioquia. Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Samaria. Itu menyatakan bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus. Itu ceritanya. Stop dulu. Ada beberapa hal ya. Kalau di Katolik dimulai katanya dari abad kedua. Saya mau tanya, Yesus itu hidup di abad keberapa? Bentar. Ayo, Yesus hidup di abad keberapa coba? Sebentar ya. Teman-teman bantu dong posting ulang ini ya teman-teman. Malam ini algoritma dari TokToknya ini agak aneh-aneh gitu. Maka dari itu saya mohon bantuannya untuk diposting ulang gitu ya. Ayo bang ya. Jangan profilnya aja pakai bendera Partai Demokrat gitu. Masa kagak tahu ke politik jago, masa agama sendiri nggak tahu gitu. Aneh. Kita bukan tidak tahu Pak Ustadz, karena kita nih termasuk awam, karena bukan bidangnya kita untuk mentertajamkan kekristenan kita, tapi kita yang penting.
Oke, ya. Fokus dulu. Agama itu tidak ada kaitannya dengan politik. Politik ya, politik. Agama ya agama ya. Saya juga nggak ini bang, nggak mau bahas politik. Saya bukan bidangnya. Saya kan bidangnya agama. Kayak gitu. Maka dari itu coba fokus dulu ke pertanyaan saya tadi. Yesus itu hidup di abad keberapa? Sebentar ya. Surya Effendi yang di YouTube ya. Debatnya sama cewek-cewek Kristen dong. Mana? Kalau ada naik ya silakan gitu ya. Siapapun boleh ya diskusi ya, ada baik laki-laki atau perempuan dari Kristen boleh gitu ya. Mau nenek-nenek, emak-emak pun saya naikin ya, gitu nggak apa-apa. Gitu. Berapa tadi Ustaz? Yesus hidup di abad keberapa? Yesus itu lahir 6 sebelum Masehi dan wafat antara tahun 30 sebelum Masehi. Baik. Berarti dia hidup di abad pertama, betul? Abad ke-1, betul? Abad ke-4. Yesus hidup abad ke-4. Yesus mana pula itu? Ini ada berapa sih Bang Yesus? Yesus hidup di abad ke-4 itu Yesus mana lagi itu? Aduh, kacau kali ya. Saya kan sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Giliran saya bertanya kepada Pak Ustadz. Bingung lah Bang ya. Bentar Bang, masalahnya jawaban Anda ngaco, makanya saya kritik lagi. Yang saya tahu, Yesus itu hidup di abad pertama, bukan di abad ke-4. Itu Yesus yang di abad ke-4. Yesus dari mana pula itu? Kalau dari Bible kami, saya baca di Google ini, itu sebelum Masehi. Gini Bang, Katolik. Baik. Oh, sebelum Masehi. Sebelum Masehi Yesus itu hidup. Baik. Kalau sebelum Masehi, tadi Katolik ada di abad keberapa? Katolik itu ada di abad kedua. Berarti ya Yesus tidak kenal dengan Katolik. Bagaimana Yesus tidak kenal Katolik? Yesus Ya. lahir aja sebelum Masehi. Ya kan sebelum Masehi abad ke-4. 4 sebelum Masehi. Ya, kan abad 1 atau ke-4 sebelum Masehi kata Anda. Sedangkan Katolik di abad kedua adanya. Enggak kenal Yesus dengan Katolik berarti. Kayak gimana tuh? Kalau Yesus tidak kenal dengan Katolik, Bang, ngapain Anda jadi Katolik? Saya kasih tahu Abang dulu ya. Kristen dan Katolik bukan ajaran Yesus. Kristen dan Katolik bukan di bawah Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu ada 3 dalam 1. Gak pernah juga Yesus memerintahkan Anda untuk jadi Kristen atau Katolik. Karena memang pada dasarnya Yesus kagak kenal Kristen dan Katolik. Karena ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, ajaran Yesus bukan ajaran Katolik. Gitu Bang. Yesus itu Yahudi. Ya, dia Yahudi, tidak membawa Kristen dan Katolik. Apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 5 17 dan 18. Dia membawa kitab para nabi, kitabnya Yahudi. Kagak ada Yesus itu bawa kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Matius, kitab Markus. Alih-alih apalagi kitabnya Paulus gitu. Jadi ngapain Anda jadi Katolik? Kalau Yesus kagak bawa Katolik, kagak kenal Katolik gitu. Mikirlah di situ. Terus
Kalau saya tidak kebalik, mau disuruh jadi Islam gitu. Bang, saya nggak ada dari tadi nyuruh Anda jadi Islam. Saya dari tadi nyuruh Anda mikir. Karena orang yang berpikir ya, yang mau menggunakan akalnya, itu orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah gitu. Karena di dalam Islam itulah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Ngapain saya suruh Anda jadi Islam? Saya suruh Anda untuk mikir gitu. Kalau Yesus kagak bawa Katolik, kagak bawa Kristen, lalu kenapa Anda jadi Katolik? Pikirlah di situ. Waduh, malas mikir. Kenapa saya harus mikirkan agama? Baik, ya. Baik, kenapa Anda harus memikirkan agama? Karena apa kata Yesus? Di Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata Yesus seperti itu. Jadi kalau Anda nggak mikirkan agama, udah, kata Yesus, tempat Anda di neraka pasti. Gitu. Mau kayak gimana? Kalau saya pakai data semua, Bang. Ngapain kata Anda ya memikirkan agama? Sedangkan Yesus menyuruh Anda memikirkan agama, gitu. Kalau nggak mikir, tempat Anda di neraka, kata Yesus. Ayo, kayak gimana? Atau abang ya mau belajar agama dulu ya, pelajarilah bang agama dulu ya, jangan nge-google, ikutilah kitab yang diajarkan oleh Yesus ya. Apa kata Yesus? Saya sudah mempelajari tentang agama-agama saya dari awal mula sampai akhirnya. Jadi saya sudah mengikuti aturan-aturan gereja dan isinya, perintah-perintahnya. Oh baik. Kita sudah mengikuti. Ya, karena gini bang. Saya memang gini bang. Bagus. Kata Anda kan Anda mengikuti aturan-aturan gereja, bukan mengikuti aturan-aturan Yesus gitu. Dalam gereja itu kan sudah ada Alkitab-kitabnya, sudah diajarkan cara-caranya. Jadi kami mempelajari kitab-kitab itu. Baik bang. Gini, saya mau tanya sedikit-sedikit ya, tipis-tipis aja ya teman-teman. Jangan diturunkan biar abangnya mau belajar gitu. Bagus abang kayak gini ya. Jangan diturunkan. Dan pelajaran juga bagi Kristen dan Katolik yang lainnya. Kalau gereja Anda ya menyuruh seperti ini, seperti itu ya. Contoh. Di gereja Anda adakah melarang makan babi? Tidak ada. Sedangkan Yesus kagak pernah makan babi, bang. Jangan di sana ada jual babi. Zaman dulu tidak ada jual babi, Ustaz. Oh, salah. Kalau Anda mengatakan di zaman dulu tidak jual babi, di zaman Yesus udah ada babi. Apa yang dikatakan oleh Yesus ya? Yesus pernah mengusir setan gitu, mengusir iblis ya. Lalu iblis tersebut mau kabur. Dia mau masuk ke dalam kawanan babi-babi. Gitu. Lalu iblis masuklah ke babi. Sekarang babinya Anda makan, ya, maka iblisnya pindah ke tubuh Anda, bang. Udah mati iblisnya kena makan, Ustaz. Iya, makanya bukan iblis nggak bisa mati sampai kiamat. Kalau iblis itu, bang, ya pindah ke dalam kawanan babi, pindah ke dalam babi, babinya Anda makan, ya, maka Anda juga makan iblisnya dan iblisnya pindah tempat gitu ke tubuh Anda. Gimana? Kerasukan iblis Anda berarti? Udah mati iblisnya kena makan, Ustaz. Nggak ada. Iblis itu nggak bisa mati, bang. Sampai kiamat dia baru mati. Itu iblis. Jadi kalau Anda ya, kalau iblis ya masuk ke dalam kawanan babi, Anda makan babinya aja yang mati. Iblisnya pindah tempat ke tubuh Anda. Kayak gitu. Sudah mati. Karena tangga di atas api dari itu. Api itu kan jadi neraka, dipakar. Masuk dalam perut ya mati lah iblisnya. Mana sisa iblis di babi itu. Coba Anda buka ya di dalam kitab Anda dalam kawanan babi. Kayak gitu.
iblis itu dia lari ke babi. Lalu Anda makan babinya ya. Makanya Yesus kagak pernah makan babi dia. Dia tahu dalam babi itu ada iblis. Nggak pernah Yesus makan babi. Lalu Anda makan babi, babinya kagak mati, iblisnya pindah ke dalam tubuh Anda berarti. Karena yang waktu itu masuk ke dalam babi itu si babinya lari Pak Ustadz, bukan potong. Kalau janganlah ya. Mati lah. Gini Bang, janganlah tubuh Anda jadi sarang iblis, jangan. Makan ya babinya. Iya, ya. Tanggaan kasih kecap, waduh luar biasa. Iya, susah ya. Susah memang Bang ya. Jadi gampang Bang ya, gampang kalau kita mau lihat iblis sekarang ya. Kalau mau kita lihat iblis ya,